Rekan setia, selamat bersua lagi dalam acara Panorama Hazanah, acara eksklusif bersama saya Purkon Hidayat mengenai hubungan antara Iran dengan kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia. Banyak isu yang menarik, terutama mengenai simbol-simbol kebudayaan yang menjadi hubungan kedekatan dari kedua negara ini. Salah satunya mengenai tradisi keislaman yang unik. Selama ini kita melihat banyak simbol dalam tradisi keislaman yang ada di Iran ternyata juga memiliki bentuk lain di Indonesia, termasuk di daerah Tatar Sunda. Telah hadir bersama kita pengamat budaya dari Tatar Sunda, Kang Ahsa. Kita akan membincang tentang Ahlul Bait dalam tradisi Sunda. Silakan Kang Ahsa memperkenalkan kepada pemirsa kita, menyapa pemirsa kita. Assalamualaikum, saya Ahsa dari Bandung. Saya beraktivitas di dalam kajian-kajian kebudayaan dan juga dunia literasi. Selamat bergabung terima kasih sudah bisa bergabung dalam komunitas seperti ini. Terima kasih Kang Ahsa. Pemirsa kita, ada hal yang cukup menarik mengenai terma Ahlul Bait ini. Orang-orang di kawasan Tatar Sunda di Jawa Barat tentu sudah mengenal ini, yang istilah ini bukan sesuatu yang jauh. Nah, sebetulnya kita ingin gali seberapa jauh masyarakat Sunda mengenal istilah ini, Kang Ahsa. Baik, kalau kita mau menelusuri seberapa jauh masyarakat Sunda itu mengenali nama-nama yang terkait dengan hubungannya dengan Persia, hubungannya dengan Islam, hubungannya pasti menelusuri asal-usul dari masuknya agama Islam. Kita ketahui bahwa ada beberapa dalam tradisi Sunda itu, ada beberapa legenda, beberapa cerita yang ada hubungannya dengan Sayyidina Ali, kemudian ada hubungannya dengan Persia dan sebagainya. Bahkan dihubungkan bahwa orang yang masuk ke tanah Sunda, masuk ke Jawa Barat, ke Cirebon dan sebagainya, itu adalah atas dasar dorongan para ulama di Persia. Saya memegang buku ini disertasi dari UPI, dan ini menyebutkan ada beberapa ulama yang kemudian memberikan pencerahan para pedagang, dan pedagang itu kemudian menyebarkan Islam di Jawa Barat, termasuk juga di Tatar Sunda. Nah, terkait dengan nama-nama periode awal dalam Islam itu seperti nama-nama Ahlul Bait dan sebagainya, tentu saja masuknya juga berbarengan dengan informasi yang dibawa para pedagang itu. Termasuk mungkin Kang Purkon juga ingat dengan tradisi informasi yang terkait dengan Prabu Kiai Santang, ya, yang bertemu dengan sebagainya. Itu seperti itu Kang Purkon. Bahkan di Tatar Sunda itu saya lihat nama-nama Ali itu agak cukup banyak ketimbang nama sahabat yang lainnya gitu ya. Dan bahkan nama Fatimah juga termasuk di Tatar Sunda itu nama cincin itu disebut semuanya Ali gitu ya. Nama cincin itu mau kuning mau putih dan sebagainya pasti sebutnya Ali. Bahkan di dalam dunia sebutannya Ali ya. Iya, bahkan dalam dunia kanuragan yang terkait dengan silat dan sebagainya, ilmu yang tertinggi adalah ilmu Ali gitu. Jadi sangat dekat sekali. Iya. Menarik, ini kita gali lagi lebih dalam ini terkait dengan tradisi tradisi keislaman kita lihat lagi di dalam tradisi Sunda, Tatar Sunda ini. Tadi disebutkan ada bahkan istilah kanuragan ini yang paling tinggi itu disebut Ali, dan kalau kita lihat lagi misalnya Prabu Kian Santang sendiri dalam mitologinya punya kaitan, bahkan mungkin putranya ya yang mencoba tongkat itu, mengangkat tongkat, atau mungkin bisa ceritakan tentang itu. Jadi ceritanya begini, ada namanya seorang keturunan raja ya. Ada yang menyebutkan Rakean Sancang, Rakean Karang, ada juga yang menyebutkan Prabu Kian Santang. Tapi itu putra seorang raja yang kemudian dianggap sakti mandraguna. Dia mencari orang yang bisa menandingi gitu. Konon diberitahu bahwa jago, dia bermimpi bahwa jago yang akan mengalahkanmu ada di tanah Arab. Kau datanglah ke sana dan kau di sana nanti bisa mendapatkan ilmu dan sebagainya. Lalu dia terbang datang ke sana bertemu dengan seseorang kakek katanya pada satu tempat yang gersang itu.
ketemu dengan kakek dan dia menyampaikan sesuatu bahwa ingin bertemu dengan Ali katanya. Baik, kata kakek itu, aku Iya. akan mengantarkanmu gitu. Dan si kakek itu menancapkan tongkat ya, menancapkan tongkat. Ayo kita Hmm. pergi. Lalu berjalan, setelah berjalan itu langsung kita, nak, tongkat aku ketinggalan, tolong dicabutin kayak gitu, tolong diambil, kayak kakek di sini Hmm. aja. Dia terbang ke sana dan ngambil. Ternyata dia tidak susah mengambil gitu ya, sampai dikeluarkan berbagai ilmu, sampai dia ngeluarin tangannya berdarah dan sebagainya. Lalu kakek itu datang, kakek itu, nah kenapa susah sekali, bukannya kamu itu jago dan sebagainya, katanya kan begitu. Iya kakek sangat sulit sekali gitu. Langsung kakek itu, ini aku cabutin dia, kata kakek. Kakek cabut dengan baca bismillah dan sholawat kayak gitu. Dan terheran. Lalu Kiai Satangnya tanya, anda itu siapa sebenarnya? Kata Sayyidina Ali itu, akulah Hmm. yang kau cari kayak gitu. Dari sana kemudian beliau berguru dan belajar sampai kemudian beliau itu diperintahkan untuk kembali lagi ke Tatar Sunda menyebarkan Islam di Tatar Sunda. Jadi Islam yang pertama kali diajarkan di Tatar Sunda adalah Islamnya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Jadi bukan sesuatu yang baru Hmm. Iya. gitu. Nah, saya menemukan cerita yang Iya. itu lagi, itu kan biasanya dalam bentuk tradisi oral ya. Tapi ada juga dalam Iya. dalam naskah filologi, itu namanya, ada naskah namanya Samyun atau Sampun. Nah itu ada bocah Hmm. inilah bocah bocah sakti kayak gitu. Dia pergi ke tanah Arab dan sebagainya. Dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membantu perang bersama Rasulullah SAW. Kemudian ketika datang Imam Ali, dia kata Rasulullah, kau harus mencium tangan dan kaki Imam Ali. Dia cium dari gitu, kau silahkan pergi lagi ke tanah Sunda karena peranmu sudah digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan di sana menunjukkan bahwa kedekatan cerita, kedekatan narasi Sunda dan narasi Islam awal itu sesuatu yang sudah dekat gitu. Ada juga ceritanya yang lucu Hmm. lagi Iya. Iya. di Boros Ngora itu di Panjalu, kan ada Iya. satu situs lengkong Panjalu Garut ya? bukan di Ciamis Galuh Galuh. Oh, Eh, Ciamis ya. tempat Ya. kerajaannya Hmm. Galuh, kerajaan Sunda Galuh. Nah di sana itu ada Hmm. seorang pangeran namanya Haji Purwa, karena udah masuk Islam dia Haji Purwa. Hmm. Dia datang ke tanah Mekah, dia bertemu dengan Imam Ali dan sebagainya, dan dia bilang bahwa saya ingin mendirikan satu komunitas Muslim dan sebagainya. Kata Imam Ali, ini bawalah satu kendi isinya dengan air zam-zam dan kau kucurkan dari sana, dan terbentuklah satu satu danau namanya Situ Lengkong, dan di sanalah tempat berkumpulnya komunitas Muslim yang diajarkan di Tatar Sunda. Untuk jadi Tatar Sunda yang arah Periangan itu, selain Cirebon itu, sudah masuk juga ajaran Islam yang dibawa oleh eh, Pangeran Boros Ngora yang dihubungkan dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi Kang Burkan kayaknya Islam di Tatar Sunda itu sebenarnya sudah Islam khas Imam Ali, tapi mungkin dalam bentuk keyakinannya saja gitu ya, culture dan sebagainya, Hmm. Iya. dan sebagainya gitu. Belum tampak Iya. pada aspek ritual kayak gitu kan. Kalau kita perhatikan dalam beberapa simbol, misalnya bendera di Kesultanan Cirebon juga menggunakan tadi seperti apa namanya Julfikar, pedangnya Sayyidina Ali itu. Begitu atau bagaimana ini mungkin penjelasannya? Di Cirebon itu kan ada dua kerajaan Kanoman dan Kasepuhan. Dua-duanya menggunakan simbol Imam Ali yang disebut dengan ada Dua-duanya ya? patung ya. Ada patung-patung yang disebut dengan singa Ali. Ya, macan Ali kan kayak sebutnya ya, macan Ali. Itu kan Haidar, Iya, iya. macan Ali di sini sebutnya. Kemudian di benderanya itu, bendera hitamnya itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Aliyun waliyullah, dan ada Dzulfikar gitu. Itu menunjukkan bahwa kekuatan militer dan sebagainya itu akan hampa kalau tanpa menyertakan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah begitu. Dan itu menunjukkan bahwa kekuatan sebuah negara itu adalah ada pada Ali bin Abi Thalib itu. Kan kita tahu Ali itu seorang kesatria yang melawan di Khaybar dan sebagainya. Jadi tampaknya Sunda itu nama Ali itu sesuatu yang sangat sakral, kuat dan mendalam kepada penghayatan masyarakat Sunda hingga terwujud pada berwujud pada negara kerajaan yang Tatar Sunda itu. Kalau kita lihat juga di Kesultanan Banten juga nama Ali itu banyak sekali. Biasanya Syarif, keturunan dari Ali itu menggunakan nama Syarif dan sebagainya itu. Nah, ada lagi tradisi yang saya lihat, misalnya
penyebutan kata Hasan Hussein, kemudian bubur merah dan bubur putih gitu. Ini juga di Sunda, ya ini tradisi ini kita temukan juga di Jawa ya. Di Sunda juga apakah memang ada demikian atau bagaimana? Untuk bubur merah, bubur putih itu biasanya di bulan Muharram itu saya temukan misalkan di Cianjur. Di Cianjur itu konon kata istri saya kepada neneknya itu setiap kali bulan Muharram, khususnya pada tanggal 9, selain menganjurkan untuk berpuasa, Ini Muharram ya? Muharram. Tanggal 9 Di Muharram. Muharram itu selain menganjurkan Iya. berpuasa, tanggal 9-nya itu berpuasa, Betul. istri saya itu disuruh untuk menyiapkan bubur yang bahan-bahannya yang berasal dari yang cabai dan sebagainya itu, terus sudah terjadi ada bubur merah dan putih itu, kemudian dibagikan sore hanya dibagikan dan sebagainya. Dan konon kalau saya telusuri juga dari orang-orang yang Cianjur itu katanya itu melambangkan Hasan dan Husain. Husain itu melambangkan keberanian, Hasan kelembutan yang putih dan sebagainya itu. Dan di sana saya kira itu menunjukkan bahwa pengenalan terhadap Ahlul Bait, khususnya sosok Al Hasan dan Husain itu sudah tertanam di Tatar Sunda. Bahkan saya menyebutkan itu pernah menemukan satu semacam wafak ya, wafak gitu ya, isim kayak gitu, wafak itu Hiris ya. iya hiris ya, itu dituliskan itu adalah Al-Kisah itu, nama Al-Kisah itu termasuk juga Ian Bun Hilal Ajaib itu ada di sana gitu. Kata istri saya, di mana ya dulu katanya gitu, suka ditempel di tiap pintu, di belakang pintunya itu. Ditanyakan kenapa begitu, karena itu sebagai penjagaan begitu. Jadi sosok yang 5 itu, sosok Ahlul Bait itu betul-betul sosok yang menjaga dari musibah begitu. Dan itu memang ada kaitannya dengan yang diserukan oleh Haji Hasan Asy'ari ya, yang Hasyim Asy'ari yang Apakah ini ada kaitannya juga dengan tradisi sufistik ya yang masuk ke dalam ke Tatar Sunda, misalnya ini Syekh Muhyiddin di Pamijahan ataupun juga di Banten misalnya Abdul Karim Al-Bantani misalnya juga, apakah ada pengaruhnya ke situ atau justru lebih kuat dari itu, ada tradisi yang lebih dalam lagi? Menurut Kang Asa gimana ini? Menurut saya sih tradisi yang berkembang di Tatar Sunda khususnya di Banten, kemudian di Tasikmalaya, Pamijahan dan sebagainya, ada sebenarnya kaitannya dengan Ahlul Bait dalam pengertian pengenalan nama-nama tadi itu. Tetapi corak yang dimunculkannya, label yang dimunculkannya, karena tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh yang disebut sebagai tokoh-tokoh tarekat, maka yang dimunculkan adalah seperti itu. Misalkan di dalam tarekat yang Satariyah yang ada di Pamijahan itu, yang khususnya dari Sayyid Abdul Muhyi itu, mereka itu terbiasa kalau dalam beberapa momen untuk di Ramadan ada semacam ribat yang dikhususkan untuk tinggal sekitar 10 hari atau 40 hari saya lupa lagi, kalau 10 hari itu di antara wirid yang digunakannya adalah wirid yang menyebutkan sholawat dan juga memanggil ya Ali begitu. Nah itu ada seperti itu. Tetapi itu khusus untuk orang-orang yang sifatnya khusus dalam khusus tarekat itu. Kalau di Banten yang ada kesultanan dan sebagainya itu, beberapa tokoh tarekatnya, khususnya tarekat Qadariyah Naqsabandiyah itu, ketika melakukan perlawanan terhadap kolonial, khususnya Belanda itu yang perang itu, mereka itu ketika berperang itu menggunakan wafak gitu ya, dan wafaknya itu tulisannya itu adalah tulisan yang likom satun utfi biha kayak gitu. Bahkan ada yang gurunya itu sampai kebal ditembak kayak gitu ya, kayak gitu. Dan itu menunjukkan bahwa simbol-simbol Ali, simbol-simbol tentang Ahlul Bait itu masuk dalam gerakan-gerakan yang terkait dengan tarekat dan sebagainya. Cuman yang karena munculnya lebih banyak pada tarekat, jadi seakan-akan aspek ideologis Ahlul Baitnya itu tidak nampak. Sekarang aja mungkin nampak karena momennya luar biasa gitu. Menarik sebetulnya pembicaraan kita, obrolan kita, tapi waktu membatasi kita. Terima kasih. Barangkali dari Kang Asa ada yang mau disampaikan untuk pemirsa kita, silakan. Baik, Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak, bahwa tradisi Ahlul Bait adalah tradisi milik kita semua, tradisi umat Islam. Dimanapun berada, kita sama-sama umat Islam pasti mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah mewasiatkan terkait dengan pentingnya kecintaan kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Di Tatar Sunda, nama Ali, nama Fatimah, nama Hasan dan Husain, sesuatu yang sudah biasa, yang lumrah, dan kini seharusnya nama-nama itu tetap kita agungkan, kesakralkan, karena memang kesakralan mereka dihadirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Terima kasih Kang Asa sudah hadir di studio kita kali ini.
Rekan setia, demikian tadi panorama Khazanah kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada bagian lainnya yang menarik. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.